Mbah Tejo sudah berniat membatalkan diri untuk menjago jadi calon gubernur. Saya enggak, tapi alam menghendaki itu. Saya pasrah. Setuju. Kalau gitu ini harus diurus ini. Enggak, dia maunya jadi gubernur dan desa itu. Ya, sekarang saatnya pulang. Ya. Hidup Pak Tejo! Hidup Pak Tejo! Apaan sing hidup? Apaan sing hidup, Mbak? Ya itu Pak Permadi. Dibayar Korban. berapa gitu. Korbannya Mbah Tejo gitu itu. Lah wong jelas yang dijagokan sudah membatalkan diri kok masih hidup Mbah Tejo. Cepat-cepat sekarang kita nikmati pidatonya Mbah Tejo soal pengunduran dirinya jadi calon gubernur itu loh. Pengen denger dulu. Sini, naik sini. Sini, Mbak. Saudara-saudara, sebangsa dan seibu kota. Saya dengan ini mengatakan mundur karena saya tidak mau bahwa satu-satunya makhluk di muka bumi yang bisa mundur cuma undur-undur. Tiru-tiru aku, Dek. Tiru-tiru ya. Iya, aku mundur ke DPR, Dek mundur ke... Padahal undur-undur itu obat loh. Ya, kalau undur-undur bisa menurunkan sakit panas, harapan saya dengan mundurnya saya sebagai gubernur akan menurunkan suhu politik di tanah air. Hebat ini. Jangan percaya, saudara-saudara. Malah akan bikin lebih panas lagi. Ini pasti BBM. Ya, BBM ini. Ada pengamat yang mengatakan kalau BBM nanti benar-benar naik, kalau sampai BBM naik semakin- nggak ketulungan seperti itu akan terjadi chaos. Kaos apa? Kaos apa? Ya terjadi demo besar-besaran kok. Enggak, mahasiswanya separuh di sini. Kemarin minggu lalu, kemarin bahkan tadi siang itu, wah demonya buruh-buruh sudah turun, mahasiswa ngamuk semua. Mahasiswa masih bisa ngamuk. Mahasiswa. bukan. Kalau Pak BY mau meredam Nah, terawangannya, demo. terawangannya Ya. tuh. Kalau Terawangannya Pak gimana? BY mau meredam BY ki demo, sapa tuh? SBY. Oh, ya jadi singkat-singkat tuh. Bikin sentilan-sentilun sebanyak-banyaknya mahasiswa suruh nonton. Pasti nggak ada yang ikut demo. Kalau Dia masih sanksi tuh. Masih pakai kalau kalau jadi, kalau berani menaikkan, kalau berani. Ya, gitu dong. itu demonya pasti akan lebih ngegirisi. Bahasa Indonesianya apa Pak? Nggak gini sih. Nggak ngerti aku. Wong Jawa. Mengerikan. Mengerikan. Nah. Karena apa? Kemarin membakar truk Coca-Cola. Kemarin bakar truk plat merah. Wih, ini nanti akan ngeri. Kalau sampai jalan tol Tangerang diblokir, jalan tol Bekasi diblokir oleh buruh-buruh tani dan mahasiswa. Aduh, nggak bisa bayangin Jakarta bisa makan nggak nanti. Oh, mereka kumpul tuh duitnya dari mana ya? Ada yang dari donatur, Oh. ada yang tanpa donatur. Oh. Kalau mereka menang, donatur banyak. Ini contoh yang kita lakukan tahun 98. Kita nyari donatur sulit. Orang makan seadanya. Tapi begitu kita jebol DPR, ngepung, wah donatur ngasih duit seenaknya. Karena mereka takut aja saya jangan diapa-apain gitu. Itu termasuk dari partai-partai jadi donatur enggak? Enggak, partai Enggak, waktu itu masih Oh rotok. baik-baik ya partai itu. Partai itu kere waktu Kere. itu. Sugih itu setelah reformasi. Karena? Karena ya korupsi kok. Oh. Partai dari mana sih? Jadi banyak persoalan menimpa bangsa kita. Lama-kelamaan kok sepertinya semakin mengkhawatirkan tuh ya. Kalau orang tua bilang sepertinya bangsa ini harus diruat. Mumpung ono dalang. Ya, pas cocok itu. Sebab menurut ya kita kan tinggal menyelenggarakan ruatan itu massal mumpung dalangnya sudah ada. Ya. Lakonnya biasanya apa tuh kalau ruatan itu? Ya, Sebentar. sekarang baiknya Mbah Tejo dalang, ya kan? Nih, ceritanya tentang Anomanobong. Suatu saat ada Dewi Sinta di taman yang paling indah. Mau jadi Dewi Sinta nggak? Enggak. Aku enggak mau jadi Dewi Sinta. Aku maunya tokoh wayang yang itu loh. Apa? Sultan Batu Nisan. Ngawur, ah. Ngawur.
Aku jadi apa? Jadi Dewi Sinta di Taman Argosuko yang sedang merindukan kakandanya tercinta suami nun jauh di sana bernama Prabu Ramawijaya. Wah. Sinta. Dan pada saat itu di Kamis Kliwon datanglah monyet putih bernama Raden Hanuman melompat dari puncak pohon Nagasari. Siapa yang pantas jadi monyet? Mas Permati. Wah, aku ini Anoman kon monyet putih. Lah aku pakai item-item itu. Yo wis monyet. Ini namanya Anoman gosong. Hanuman kok gini-gini. Loh, monyet. Jadi masih aku datang. Silakan diobok-obok. Dewi Sinta, Ini lakonnya Sinta. Sinta. Anoman Obong, bukan Anoman Obong. Oh, dia mau ngecek ya? Oh ya. Silakan. saya enggak ngecek. Saya cuma mau ngetes. Ngetes Dewi kesucian Sinta, keperawanan saya diutus oleh Ramawijaya untuk ngetes. Nyoh. Bukan itu. Anoman. Apa kowe ora ngerti yen aku iki Ayu Ting Ting? Loh, Ayo, langsung saja. Ya, langsung dikasih tanda mata, terus Anoman disergap oleh Prabu Rahwana. Oke, terjadilah Bumi Gonjang Kanjeng Kacarito. Dikasihlah oleh Dewi Sinta tanda mata sebagai tanda bahwa dia masih hidup. Dititipkan kepada, kebalik. Anoman mengasih cincin bahwa dia betul-betul duta. Ketika itu disergap oleh Prabu Rahwana. Hehehe. Aku jengkel sama monyet ini. Aku bakar. Terjadilah monyet itu Terjadilah dibakar. monyet Monyet kebakaran. itu dibakar tapi Anoman karena dia keturunan Batara Bayu, dewanya angin, tidak mempan oleh api. Kesempatan api tubuhnya yang dibakar itu dipakainya untuk melompat ke gedung ini. Apa Melompat nggak ke mungkin kejaksaan. lompat loh. Apa? BBM mahal. Jadi gara-gara kenaikan BBM saja, Anoman Obong tidak terbakar ya? Gagal. Kalau gini nih ruatannya bisa gagal, Lun. Gimana, Lun? Kalau BBM naik begini, saya nggak bisa membawakan lakon Anoman Obong. Tondo-tondo, pertanda. Hmm. Tanda kalau pemerintahnya itu sudah gagal Melestarikan. mensejahterakan rakyat. Ya, Apa ini? calon gubernur lagi nih dong. Oh, ngawur kamu nih. Ini Pak Kurtubi. Kurtubi. Tukang minyak. Maaf, Pak. Pengamat perminyakan. Oh. Ya, Kalau jadi- soal BBM, tanya ke Pak Kurtubi. naik atau enggaknya, tanya ke Pak Kurtubi. Ah. Kalau tanya sejak kapan pakai BBM, tanya ke Anggi. Oh gitu ya. Oh Jadi iya. ada- Monggo. Duduk sini, Pak. Monggo, Pak. Terima Waduh. kasih. Begini Pak Kurtubi ya. Apakah pemerintah memang harus menaikkan BBM? Nah itu loh. Jadi ataukah masih ada jalan lain, Pak? Masih bisa tidak naik ya, Kalau kalau Nah, ah, ini. kita harap, kita doa misalnya. dengerin ya. Wah, ini asik Misalnya nih. Ya, sekarang ya. Bapak Presiden kita kan ke Cina ini. Ya kan, kunjungan ke Oh iya, Cina. memang mencari ilmu sampai negeri Cina memang harus beliau. Iya, Pak. Mudah-mudahan beliau sampai di sana dapat meyakinkan pihak Cina Hmm? agar Cina bersedia membayar gas yang mereka terima selama ini dengan harga murah, agar dibayar dengan harga normal. Oh. Nah, dari sini akan ada tambahan pendapatan negara yang lumayan besar ya. Sebelumnya itu memang murah, Pak. Memang dijual murah. Oleh siapa, Pak? Enggak tahu lah Oh, dulu lah. ya. Waduh. Aduh. Kira-kira 1/6 harga normal gitu loh. tapi persoalannya kemungkinannya presidennya bisa nggak melakukan Nah, itu dia. Ya kalau Cinanya mau negosiasi naik. Kalau dia malah minta turun harganya 1/8 mau apa? Revolusi. Masih ada cara-cara lain. Nggak jadi Bukan satu. Bukan. Nomor 2, Ya. Ya. mengefisienkan pengelolaan satu namanya cost recovery, uang yang kita bayar kembali kepada perusahaan minyak asing yang 1 tahun 130-an triliun. Wah. Ini kalau bisa dengan pihak asingnya kita bilang dulu perusahaan asing
mengeluarkan uang untuk cari minyak, untuk memproduksikan minyak, sekarang kita kembalikan dalam bentuk uang lagi. Jangan dalam bentuk minyak. Nah, kalau dalam bentuk minyak, jadi sekarang jatuhnya menjadi 130-an triliun. Kalau kita kembalikan dalam bentuk uang, ya, sesuai Sebentar, dengan Pak uang yang Kurtubi. mereka keluarkan dulu. Karena ini Pak Sentilan sudah ngerti, Pak Permadi, tapi ini yang Pak Sentilan ini IQ-nya agak. Jadi cost recovery itu gimana? Jadi saya kontraktor nih, Ya, asing. Terus saya nyari minyak Cari nih. minyak, keluar biaya. Eksplorasi kan? Ya. Keluar biaya Keluar saya. biaya. Nggak ketemu. Ke- Terus enggak, ketemu. Kalau ketemu. Ah, terus Setelah ketemu diproduksikan. produksi. Keluar minyak ke permukaan bumi. Curut. Curut. Heeh. Nah, keluar duit kan? Mm-mm. Nah, duitnya ini dikembalikan oleh negara lewat minyak yang diproduksikan. Oh, itu. Jadi Mestinya kita rugi ya, Pak, ya? minyaknya Iya, kita iya. miliki Iya. dulu, kita jual, baru kita kembalikan dengan uang. Iya. Wah, anak saya aja waktu kecil bisa begitu pinter kok. Ya ini kok goblok, Pak. Di sini bisa penghematannya luar biasa, bisa 50 triliun itu. Kamu cost recovery-mu udah dibayar nggak? Wong penghematan itu yang justru tidak dikehendaki. Oh, tuh. Misalnya APBN. Semua pakar-pakar mengatakan bocor 30%. Nah, kalau APBN kita 1.500 triliun, berarti 450 triliun hilang. Lah mbok korupsi ini ditutup, dicegah dan lain sebagainya, koruptornya tidak bohong di pengadilan, kan bisa kita menghemat 450 triliun. Jauh lebih besar daripada pendapatan dengan menaikkan harga minyak. Loh, tadi itu sudah di atas, coba di atas. Berarti dari cost recovery mestinya 130 Bisa dihemat 50 triliun. 50 triliun. Itu cara kedua. Cara ketiga ada lagi. Cara ketiga ada. Gimana? Produksi minyak kita ditingkatkan, bukannya diturunin. Sekarang pemerintah BP Migas namanya berusaha untuk sasaran produksi minyak di APBN dia turunin. Targetnya diturunkan. Diturunkan, belum sudah kalah perang. Padahal ini kan baru bulan Maret ya. Bulan Belum duluan. belum sampai. Iya, Nah, padahal nggak sakit diabetes ya. Harusnya kan naik, kok malah turun. Nah, padahal potensi sumber daya migas kita 50 miliar. Mau banyak. Nah, Tetapi sekarang karena salah kelola, Produksi kita berapa setahun? Sehari berapa barel? sekitar 900.000 barrel per hari, kecil sekali. Padahal waktu Bung Karno, minyak dilola oleh Pertamina sendiri. Hasilnya 1,5 juta barrel per hari. Sekarang ditemukan sumur-sumur banyak, malah diserahkan orang asing, malah saya takut kita dihapusi. Dibohongi. Itu karena undang-undang migas yang menyebabkan negeri ini gagal mengelola kekayaan migasnya. Sekarang kita rankingnya paling buruk di dalam mengelola migas di seluruh Asia dan Oseania. Coba bayangkan, buruk banget. Jadi Lebih jelek, undang-undangnya ya? lebih jelek dari Timor Leste, dari Papua New Guinea, dari Vietnam, Kamboja coba. Waduh. Kalau ingin subsidi BBM-nya turun anjlok sehingga APBN sehat, nggak usah susah ya, dan BBM nggak usah naik, sehingga rakyat nggak usah takut inflasi, takut pengangguran dan seterusnya. Caranya gampang. Gimana? Pindah dari BBM ke gas. Sehingga kalau kita pindah ke gas, subsidi BBM-nya anjlok, sementara pengeluaran rakyat untuk transportasi, untuk energi itu malah menurun karena dia lebih murah. Keuntungan pertama, kedua, gas itu lebih bersih. Sehingga adik-adik mahasiswa kalau Ya, naik motor tapi di Pak Kurtubi- mana itu enggak kena asap gitu loh. Ini Pesimis pemikiran saya. normatif. Pesimis. Pemikiran normatif itu memang begitu seharusnya. Tapi prakteknya kita dilarang oleh IMF dan Bank Dunia untuk membuat refinery, untuk membuat ini, untuk membuat gas dan lain sebagainya. Coba pabrik pupuk semua hancur karena tidak disuplai gasnya. Ini kan ada larangan-larangan tertentu di mana kita tidak berdaya. Maka itu pengelolaannya harus dibenahi dulu. Pengelolaan kekayaan migas kita benahi, kita betulkan. Undang-undang migas harus segera dicabut. Pengelolaannya dikembalikan sesuai dengan amanat pasal 33 tadi itu. Sehingga gas nggak boleh kurang untuk keperluan dalam negeri, termasuk untuk pupuk, untuk industri, untuk listrik, dan untuk transportasi. Itu bahaya. Loh, Loh, undang-undang migas itu kan ada ongkosnya untuk membuat seperti ini. yang ngongkosi siapa? Ya nggak tahu lah ya, barangkali Loh, situ pabrik minyak. DPR-nya nggak tahu. Aku udah keluar dari DPR. Jadi kalau diperbaiki, ongkosnya tak jaluk.
minta lagi. Geger. Terus terang ya, Ndoro. Ya. Sebagai rakyat kecil, saya ini bisanya cuma berdoa. Moga-moga soal kenaikan harga BBM ini tidaklah kemudian melahirkan huru-hara. Karena nanti kalau sampai terjadi huru-hara yang heboh itu, Jangan cuma lagi-lagi mikir- rakyat kecil yang sengsara. Woi, Lun, Ya. kamu tuh belum sikat gigi atau gimana? Udah ditutup-tutupi mukanya. Saya Ndoro, Pak mau jadi ninja? saya mau jadi agen rahasia. Wih, gimana? Jadi intel. Hmm. Soalnya kan sekarang ini tenaga intel sedang dibutuhkan, Ndoro. Wih, gimana? Untuk menyelidiki demo-demo yang akan terjadi karena kenaikan harga BBM. Wih, Makanya Ndoro paling enak sekarang ini ya jadi intel atau agen rahasia. salah. Yang paling enak tuh agen minyak. Oh, kamu ini gimana? Ya ini masalahnya ketahanan energi nih Pak. Jadi ketahanan energi itu apa yang harus kita lakukan itu Pak? Ketahanan energi itu bagaimana kebutuhan energi rakyat dapat terpenuhi ya dengan harga Pemerintah terjangkau. berpikir gitu enggak? Iya, mestinya. Mestinya. Nah, kalau bicara BBM, kita ini ketahanan energinya sangat rawan. Karena harus mengimpor BBM sekarang hampir separuh dari kebutuhan. Harus diimpor dari luar. Ini mestinya BBM itu tidak boleh kita impor. Harus produksi dalam negeri. Tapi pernah kan kita dulu naik minyak kita bahagia pernah kan Pak ya? Pernah. Pernah kan? Tahun 70-an, 80, 90-an, itu harga minyak dunia meningkat. Kita malah bahagia senang. betul ya. Senang karena penerimaannya besar. Ya, kenapa kok sekarang Sekarang produksi minyak mentahnya anjlok, produksi BBM juga rendah anjlok karena kapasitas kilang pabrik BBM-nya tidak bertambah-tambah dalam 15 tahun. Pertamina itu ogah bangun kilang baru, ya lebih senang mengimpor BBM dari luar. Nah ini kesalahannya di situ. Nah ini yang kita sayangkan. Ke depan mestinya pemerintah itu buru-buru sekarang programkan harus swasembada BBM dengan membangun kilang minyak baru. Meskipun bahan bakunya yang bernama minyak mentah harus kita impor. Mestinya begitu agar ketahanan energi kita bisa kuat ke depan. Ya di samping juga kita berusaha untuk menggunakan energi selain minyak. Tadi gas, ya, energi matahari, ya, energi apa namanya? Angin. Ini jadi angin, biodiesel Air. dan seterusnya. Tapi ya kalau menurut saya ya, menurut analisis saya, itu ada perbedaan yang sangat signifikan antara pemerintah dan rakyat dalam perkara soal kenaikan harga BBM itu. Jadi yang mesti dilakukan pemerintah itu memang meningkatkan ketahanan energi. Betul tak? Kalau rakyat lain, Ngapa? meningkatkan ketahanan kesengsaraan. Duh, gimana ini? Mau nanya apa? Enggak, tadi kan katanya kenapa kok Pertamina enggak bangun kilang reservoir besar untuk minyak mentah ditampung semua diubah jadi BBM gitu loh. Pertanyaan saya apakah enggak bisa atau enggak boleh? Kalau kilang itu alasannya Pertamina tidak mau bangun karena kalau bangun kilang minyak di Indonesia untungnya sedikit, bukannya rugi tetap untung tapi sedikit. Nah, makanya tidak mau. Mereka tidak pikirkan kalau kita bangun kilang di Indonesia bisa menciptakan lapangan kerja. Ketahanan energi kita lebih kuat, tidak usah impor. Ya. Begitu. Jadi ini yang terbalik Makanya logikanya di. sekarang itu pikiran Pertamina sendiri atau ada yang dikte gitu kan. Nah, itu dia. Ya, itu politisi yang bisa nanya, kok nanya saya? Loh, makanya pertanyaan saya tetap pendapat saya. Ada yang dikte supaya kita tidak punya Enggak, pertanyaan referensi. saya jelas saja, ada yang dikte enggak? Ada. Oh, Siapa? ada. Ya, Siapa? siapa? Ayo omong. Ayo. Pertama, saya sudah selalu mengatakan IMF dan Bank Dunia tidak menghendaki pembangunan yang mencangkut hajat hidup orang banyak. Wah, jelas sekarang. Usulnya udah jelas sekarang. Sangat jelas. Kalau kita tidak mau didek sama IMF, mestinya sekarang juga pemerintah harus mencabut itu undang-undang migas yang berasal dari IMF,
yang menyebabkan kita sengsara di sektor migas sekarang ini. Bumi gonjangkan, jem langit gelap-gelap, tolir kincangin. Wah, saya setuju sekali. Wah, disaksikan oleh alam semesta pencabutan undang-undang migas. Pencerahan. Pencerahan. Saya bisa dalang lagi, Pak. Sekarang saya kalau nggak bisa bawakan anu manobong sama karena BBM kurang, Pak. Iya. Ya tapi masalahnya mampu nggak menolak tekanan. Jangan pesimis terus, Pak. Loh, saya pesimis selama pemerintah tidak mempunyai ketegasan. Nah kalau enggak kan mosok garam itu impor. Negara kita itu 2/3 laut. Rakyat Madura disuruh bikin garam Madura. Jangan seperti Disuruh bikin, wah itu Raja Madura. Pokoknya jangan pernah ngomong garam, jangan pernah ngomong obat kuat kalau bukan orang Madura, Pak. Ya. Jadi bagaimana? Petani kita sudah tidak punya tanah, sudah jadi lapangan golf, sudah jadi rumah mewah dan lain sebagainya. Itu fakta. Nah sekarang sederhana aja pertanyaan rakyat pada Pak Kartubi sama Pak Permati. Apakah kita masih punya bargaining, Pak? Posisi ya? Ya. Power, bargaining power sebagai bangsa masih punya nggak, Pak? Nah, Pak. itu penting. Misalnya Disaksikan dari oleh Pak. sudut migas, dari sudut perminyakan lah ya. Lalu dari sudut politik, apakah kita masih punya nggak, Pak? Ini menurut saya ini harus dijawab ini. Bisa ya, Jadi harus diperbaiki cara kita mengelola. Dan sekarang cara pengelolaan baik migas maupun tambang-tambang ini masih bertentangan dengan konstitusi. Dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang diserahkan menandatangani kontrak dengan pihak asing itu pemerintah. Di migas juga diwakili oleh BP Migas, pemerintah juga berkontrak dengan perusahaan asing. Ini dua-duanya BP salah. Migas itu siapa, Pak? BP Migas itu Perlu nggak tuh? enggak perlu, harus dibubarkan itu. Wah, luar biasa. Menyebabkan pengelolaan migas itu menyimpang dari konstitusi karena keberadaan BP Migas. Ini Pak itu. Mahfud tahu nggak Pak? Ini kalau masuk MK kan bisa digugurkan. Mesti Melawan dicabut. Undang-Undang Dasar 45 kan nggak Betul, boleh. melarang. Kalau saya agak berbeda dengan Pak Kurtubi. Kita tidak punya bargaining. Wih, Tidak punya bargaining. Mau pesimis terus ya. Loh, faktanya, saya tidak pesimis. Faktanya, saya optimis kalau bisa terjadi perombakan besar. Nah, contohnya Freeport. Kita tahu nggak yang diambil Freeport apa saja? Apa cuma emas? Apa ada lain, konsentrat lain yang harganya sangat yang mahal? jelas harga diri diambil. Betul. Dan kita dapat berapa bagian? Oh, sekecil pasti. Internasional ngasih berapa, Pak? Umumnya, Yang kontrak ya 85-15. 85-15 production Nah, kita sharing. dapat berapa dari itu? Dia Freeport. Freeport. Kecil sekali. Nah makanya itu aja ndak berani ngelawan kok. Apalagi yang lain-lain. Nyumon. Waduh. Air itu loh, air itu. Sangat jelas air itu punya Ibu Pertiwi. Nah kok kita beli sama orang asing? Ini menurut analisis saya, dalam hal energi alternatif kita punya energi yang bisa dikonversikan menjadi energi lainnya.